Salam jumpa saudara-saudari sekalian. Dalam edisi khusus kali ini, menyambut bulan Maria, saya akan mengajak saudara-saudari untuk mengenal Beata Benedicta Rencourel dari Laux, Prancis. Tulisan Laus dalam bahasa aslinya dibaca Laux. Benedicta Rencourel lahir pada 16 September 1647 di Saint-Étienne d'Avenchon, sebelah selatan Alps, Prancis, di dalam keadaan keluarga yang sangat miskin. Ketika berusia 7 tahun, ayahnya meninggal. Rencourel tidak pernah belajar membaca dan menulis. Pendidikan yang diterimanya hanyalah khotbah-khotbah pada misa mingguan. Pada saat Benedicta berumur 12 tahun, keadaan ekonomi keluarga itu bahkan lebih buruk, sampai-sampai ia mengambil pekerjaan mengembalakan domba untuk 2 tuan sekaligus. Suatu hari di bulan Mei 1664, ketika Benedicta berumur 17 tahun, pada saat ia sedang berdoa doa favoritnya, yaitu doa Rosario, sambil mengembalakan kawanan dombanya, tiba-tiba muncullah seorang pria tua yang terhormat, yang berpakaian jubah seorang uskup dari gereja zaman dahulu, menghampirinya dan berkata, "Putriku, apa yang sedang kau lakukan di sini?" "Saya sedang mengembalakan domba saya sambil berdoa kepada Tuhan dan mencari air minum," jawab Benedicta. "Aku akan mengambil air minum untukmu," jawab pria tua itu. Dan ia pergi ke tepi sumur yang tidak terlihat oleh Benedicta. "Anda begitu indah," kata Benedicta. "Apakah Anda seorang malaikat atau Yesus?" "Saya Maurice. Kepada siapa kapel terdekat yang hanya tinggal reruntuhan didedikasikan?" "Putriku, jangan kembali ke tempat ini lagi untuk menggembalakan domba. Ini adalah bagian dari wilayah yang berbeda, dan prajurit penjaga akan mengambil dombamu jika mereka menemukannya di sini. Pergilah ke lembah di atas Saint-Étienne. Di sana kamu juga akan melihat Bunda Allah." "Tapi bukankah dia berada di surga? Bagaimana saya bisa melihatnya di sana?" tanya Benedicta. "Ya, dia berada di surga, tetapi dia juga bisa berada di bumi juga ketika dia menginginkannya." Sebagai tambahan, orang tua bernama Maurice yang sedang menampakkan diri kepada Benedicta ini adalah Santo Maurice, seorang martir dari abad ketiga yang sangat dihormati di Laux. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Mei 1664, pagi-pagi sekali, Benedicta bergegas membawa kawanan dombanya ke tempat yang ditunjukkan oleh Santo Maurice, yaitu Vallon de Vaux atau lembah pembakaran. Disebut demikian karena bukit di atas lembah ini terkandung gipsum, di mana oleh penduduk desa biasanya digali dan dibakar untuk membuat plester bangunan mereka. Benedicta baru saja tiba di depan sebuah gua kecil yang berada di sana ketika dia melihat seorang wanita yang berkilau mempesona menggendong seorang anak yang tampan di tangannya. Dia terpesona oleh pemandangan itu. Meskipun sebelumnya dia sudah diberitahu oleh Santo Maurice, gadis gembala yang lugu ini tidak menyangka bahwa dia sedang berhadapan dengan Bunda Allah. Ia berpikir kalau ia hanya melihat seorang manusia belaka. Katanya dengan polos, "Wahai wanita cantik, apa yang Anda lakukan di sini? Apakah Anda datang untuk membeli beberapa plester?" Kemudian, tanpa menunggu jawaban, ia menambahkan, "Dapatkah kamu memberikan kami anak itu? Dia membuat kami begitu bahagia." Wanita itu tersenyum tanpa menjawab. Benedicta sangat mengagumi dan terpesona dengan wanita cantik tersebut. Pada waktu makan, ia mengambil sepotong roti dan berkata, "Wanita cantik, maukah kamu makan bersama saya? Saya memiliki beberapa roti yang baik. Kita dapat melunakkannya di pancuran." Wanita cantik tersebut tersenyum lagi melihat kesederhanaan dari sang gadis dan terus membiarkan Benedicta mengagumi kehadirannya. Keluar dan masuk melalui rongga di batu, kadang ia mendekati Benedicta dan kemudian bergerak menjauh darinya. Kemudian, ketika malam tiba, wanita cantik tersebut membawa anak itu ke dalam tangannya, lalu memasuki gua dan menghilang. Selama 4 bulan, sang bunda menampakkan diri kepada Benedicta setiap hari. Wajah gadis gembala ini pun mengalami perubahan. Dari awal ia menjumpai wanita cantik tersebut.
Dan dia juga berbagi kebahagiaannya dengan semua orang dalam kesederhanaannya yang ceria. Melihat perubahan dalam dirinya, orang-orang mulai bertanya-tanya, bagaimana jika yang ia lihat tersebut adalah perawan yang terberkati? Tetapi Benedikta sendiri tidak mengetahui siapa wanita yang menjumpainya tersebut. Dan ia pun tidak pernah bertanya kepada wanita tersebut yang telah memberinya semua kebahagiaan ini mengenai siapa dia sebenarnya. Sebelum membuat Benedikta menjadi temannya dan mendapatkan pencurahan rahmatnya, Santa Perawan Maria ingin melekatkan dirinya ke dalam jiwa gadis gembala ini dengan daya tarik yang sangat kuat. Setelah 2 bulan hanya diam saja, sang bunda pun menjadikan Benedikta sebagai muridnya dan mulai berbicara untuk mengajar, menguji, dan mendorong dia. Pada saat itu, sang bunda sendiri menempatkan dirinya pada tingkat pikiran pendidikan seorang gadis gunung. Seorang ratu surga sampai melakukan hal ini tentu akan mengejutkan kita jika kita tidak tahu bahwa kebaikan Bunda Maria adalah sangat tak terbatas. Suatu hari yang tenang, Bunda Maria mengundang Benedikta untuk beristirahat di sisinya, dan anaknya yang lelah sedang tidur dengan damai di dalam mantel sang bunda. Di lain waktu, sang bunda melakukan seperti yang seorang ibu lakukan untuk mengajarkan doa kepada anak-anak mereka. Dia mengulang kata demi kata dari doa Litani Loreto, lalu kemudian memberitahukan Benedikta untuk mengajarkan doa tersebut kepada anak-anak di Saint Etienne dan pergi ke gereja dengan mereka setiap malam untuk bernyanyi di sana. Dengan cinta dan kesabaran dari seorang ibu, dia membentuk diri Benedikta secara bertahap untuk tugas di masa depannya. Gadis muda yang saleh itu masih kasar, cukup keras kepala dan kurang sabar. Sebelum Bunda Maria secara pribadi mengungkapkan namanya, dia mulai mempersiapkan Benedikta untuk tugas di sepanjang hidupnya, yaitu untuk mempertobatkan orang berdosa melalui doa, pengorbanan, dan nasihat, karena Allah telah memberikan rahmat kepadanya untuk membaca isi di dalam hati orang lain. Ia sering diberi tugas berat untuk mengkoreksi jiwa dan mengungkapkan kondisi jiwa mereka yang menyedihkan untuk mereka. Dan jika diperlukan, dia akan mengingatkan mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah mereka lupakan atau tersembunyi dan mendesak mereka untuk menyucikan diri mereka dari dosa-dosa tersebut. Pertobatan yang banyak terjadi telah memberikan bukti nyata, tidak hanya untuk penampakan sang bunda, tetapi untuk rahmat yang diterima Benedikta juga. Majikan Benedikta, Nyonya Roland, adalah seorang wanita yang tidak memiliki kepedulian apapun di dalam agama. Tetapi ia ingin melihat sendiri apa yang terjadi di lokasi penampakan. Satu hari sebelum fajar, dia pergi diam-diam ke gua, masuk sebelum Benedikta, dan bersembunyi di balik batu. Ketika Benedikta tiba, beberapa saat kemudian setelahnya muncullah Bunda Maria. Nyonya Roland tidak melihat penampakan, namun mendengar suara Bunda Maria yang mengatakan, "Nyonya kamu ada di sana, bersembunyi di balik batu," kata Bunda Maria. "Katakan padanya untuk tidak lagi menyebut nama Yesus dengan tidak hormat. Karena jika dia terus melakukan itu, maka tidak akan ada surga baginya. Hati nuraninya berada dalam keadaan yang sangat buruk. Dia harus melakukan pertobatan." Nyonya Roland yang telah mendengar semuanya sangat tersentuh dengan pesan tersebut dan sambil menangis, ia berjanji untuk mengubah hidupnya. Ia lalu kembali ke sakramen-sakramen dan hidup saleh di sepanjang sisa hidupnya. Berita tentang penampakan Bunda Maria pun mulai menyebar. Orang-orang membicarakannya di mana-mana. Banyak orang yang percaya akan penampakan ini, tetapi banyak orang juga yang menganggap gadis gembala ini adalah seorang penipu. François Grimaud, hakim dari Avançon Valley, seorang Katolik yang baik dan seorang pria yang penuh dengan integritas, memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Setelah pemeriksaan serius, ia menyimpulkan bahwa Benedikta tidak menipu siapapun. Juga dia tidak sedang sakit jiwa. Ia juga mengamati bahwa Benedikta tidak meminta Bunda Maria untuk mengungkapkan identitasnya. Kemudian atas permintaan hakim, meskipun secara pribadi akan membutuhkan biaya yang besar, Benedikta terpaksa bertanya kepada Bunda Maria,
Bundaku yang baik, saya dan semua orang di tempat ini akhirnya tahu siapa Anda. Benarkah Anda Bunda Tuhan kami yang baik? Harap Anda berbaik hati untuk memberitahu kepada saya, sehingga kami akan membangun sebuah kapel di sini untuk menghormati Anda." Penampakan dari Bunda Surgawi pun menjawab bahwa dia tidak ada kebutuhan untuk membangun apapun di sana karena dia telah memilih tempat yang lebih menyenangkan. Kemudian dia menambahkan, "Saya Maria, Bunda Yesus. Kamu tidak akan melihat saya di sini lagi untuk beberapa waktu." Kemudian setelah itu, Benedikta tidak melihat Bunda Surgawinya selama sebulan. Ini membuatnya terlempar ke dalam kesedihan yang teramat mendalam. Pada tanggal 29 September 1664, di sisi lain sungai, di tengah jalan bukit yang menuju Lo, ia melihat Santa Perawan Maria. "Oh, ibu yang baik," serunya. "Mengapa engkau merenggut saya dari sukacita melihat engkau dalam waktu yang begitu lama?" Lalu ia menyeberangi sungai dan melemparkan dirinya di kaki Ratu Surga. Santa Perawan Maria pun menjawab, "Mulai sekarang, kamu akan melihat aku hanya di dalam kapel yang ada di Lo." Dan Bunda Maria menunjukkan padanya jalan yang naik ke atas bukit menuju Lo. Gadis muda itu telah mendengar tentang sebuah desa yang ada di sana, tetapi tidak pernah dikunjunginya, karena dia benar-benar tinggal di desa Saint-Étienne d'Avençon. Pada tahun 1640, beberapa orang gunung yang saleh telah membangun sebuah kapel kecil yang didedikasikan untuk Notre-Dame de Bonne Rencontre atau Our Lady of Good Encounter di Lo yang terpencil. Mereka membangun kapel ini untuk tujuan berkumpul untuk berdoa ketika air sedang tinggi dan menyebabkan mereka tidak bisa pergi ke gereja paroki di Saint-Étienne. Kapel sederhana ini hanya beratapkan jerami sehingga tampak sama seperti semua rumah kecil lainnya. Altarnya hanya memiliki ornamen 2 tempat lilin dari kayu dan sibori atau piala dari timah. Inilah tempat di mana Ratu Surga menunggu seorang gadis gembala muda seperti dalam sebuah kandang Bethlehem yang baru. Karena Benedikta belum pernah mendengar tentang kapel itu, di hari berikutnya dia membutuhkan waktu yang lama untuk mencari kapel itu sampai ia menangis. Ia pergi ke sana dan ke sini, berhenti di setiap pintu masing-masing hunian miskin, mencoba untuk mendeteksi aroma manis. Akhirnya dia menemukan itu di dekat sebuah pintu yang dibiarkan terbuka. Ketika ia masuk, ia menemukan Bunda Maria berdiri di altar yang tertutup debu. "Putriku, kamu telah tekun untuk mencariku, dan kamu seharusnya tidak menangis. Meski begitu, kamu telah menyenangkan hatiku karena telah mencari dengan penuh kesabaran." Benedikta dengan rendah hati menerima pernyataan ini dan kemudian melihat dengan kesedihan kondisi dari altar yang menyedihkan itu. "Bunda yang terhormat, bolehkah saya membentangkan celemek saya di bawah kaki Anda? Celemek ini sangat putih." "Tidak perlu. Tidak lama lagi tidak akan ada yang kekurangan di sini. Tidak kekurangan jubah atau taplak altar atau juga lilin. Saya ingin sebuah gereja besar dibangun di tempat ini, berikut dengan bangunan untuk tempat tinggal para imam. Gereja ini akan dibangun untuk menghormati anak yang kukasihi sendiri. Di sini, banyak orang berdosa akan dipertobatkan. Saya akan sering menampakkan diri untuk kamu di sini." "Membangun gereja," seru Benedikta. "Tetapi di sini tidak ada uang." "Jangan khawatir. Ketika saatnya tiba untuk membangun gereja, kamu akan menemukan semua yang kamu butuhkan. Dan itu tidak akan lama lagi. Uang dari orang miskin akan mencukupi semuanya. Tidak akan ada yang kurang." Sepanjang musim dingin tahun 1664 sampai 1665, meskipun 4 kilometer yang memisahkan desa Saint-Étienne dari Kapel Lo, Benedikta pergi ke sana setiap hari. Dan di sana, ia sering melihat Bunda Maria. Bunda Maria mengatakan kepadanya, "Berdoalah terus untuk orang-orang berdosa." Seringkali dia akan menyebutkan nama mereka, dan Bunda Maria ingin Benedikta berdoa untuk mereka. Dengan cara ini, Bunda Maria membentuk Benedikta untuk tugasnya kelak,
yang membantu para imam dalam pelayanan di dalam pengakuan dosa dan pertobatan bagi para pendosa. Pada tahun 1665, Santa Perawan Maria memintanya untuk berhenti menggembalakan domba untuk mengabdikan dirinya untuk tugasnya. Bunda Maria telah mengatakan kepada Benedikta, "Aku telah meminta kepada anakku untuk pertobatan para pendosa di Lo, dan ia telah memberikannya untukku." Kata-kata Bunda Allah pun terpenuhi. Berita tentang penampakan Bunda Maria pun terus menyebar. Jumlah pengunjung yang datang ke Lo terus meningkat. Rahmat dan berkat-berkat terus dicurahkan kepada jiwa-jiwa. Orang-orang yang datang berjumlah ratusan dan kemudian ribuan, berdoa di kapel sederhana itu. Rahmat penyembuhan dari berbagai macam hal turun berlimpah, dan orang-orang berdosa datang bertobat dalam jumlah besar. Pada tanggal 3 Mei 1665, yaitu pada perayaan Pesta Salib Suci, 35 paroki berkumpul di sana. Masing-masing berjalan di belakang spanduk khususnya. Misa dan pengakuan dosa harus dilakukan di luar untuk menampung jumlah umat yang datang. Imam dari daerah tersebut datang untuk membantu Pastor Fraisse, pastor dari Saint-Étienne, di dalam memberikan sakramen pengakuan dosa. Otoritas keuskupan melakukan tindakan yang sangat hati-hati mengenai hal ini dan belum berani mengambil keputusan. Tetapi mereka memberikan izin untuk misa yang dirayakan di kapel, sampai saat Pastor Kanon Pierre Gaillard, Vikaris Jenderal Keuskupan Gap, masuk ke kapel tersebut. Setelah terpuaskan dari rasa keingintahuan pada bulan Agustus 1665, ia meminta dan memperoleh rahmat sangat besar di sana. Dan ia langsung meyakini keaslian penampakan Bunda Maria tersebut. Namun Lo pada waktu itu adalah bagian dari Keuskupan Embrun. Sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan Gap, Pastor Gaillard tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pengakuan resmi mengenai penampakan tersebut. Atas rekomendasi dari beberapa pastor, ia menulis surat kepada Pastor Antoine Lambert, Vikaris Jenderal Keuskupan Embrun, dan ia meminta agar ia memulai penyelidikan gerejawi. Pastor Lambert adalah orang yang paling tidak percaya terhadap penampakan di Lo. Ia yakin bahwa penampakan Benedikta ini adalah sebuah sihir jahat. Pada tanggal 14 September 1665, ia datang ke Lo bersama dengan beberapa pastor terkemuka yang sama-sama tidak percaya terhadap peristiwa di Lo dengan harapan untuk mengakhiri sihir ini dan untuk membuktikan Benedikta bersalah karena telah menipu, lalu kemudian menutup kapel tersebut. Ketika gadis gembala miskin ini mendengar bahwa mereka telah tiba, ia begitu takut sampai ia ingin pergi. Tetapi Bunda Allah menenangkannya. "Jangan putriku, kamu jangan lari. Kamu harus tetap berada di sini untuk memberikan keadilan bagi umat di kapel ini. Mereka akan menanyai kamu dan mencoba untuk menjebak kamu dengan kata-kata kamu sendiri. Tapi jangan takut. Katakan kepada Vikaris Jenderal bahwa ia memiliki kuasa untuk memanggil Allah turun dari surga pada saat perayaan Ekaristi Kudus oleh kuasa imamat yang diterimanya ketika ia menjadi pastor. Namun ia tidak memiliki kuasa untuk memanggil Bunda Allah." Ketika Pastor Lambert mencapai Lo, ia masuk ke dalam kapel untuk berdoa sejenak, dan kemudian memanggil gadis gembala tersebut. Didukung oleh rekan-rekannya, ia bertanya dengan angkuh kepada Benedikta dan berusaha untuk menjebaknya dengan jawaban-jawaban yang diberikannya. Benedikta tetap tenang dan menjawab seluruh pertanyaan dengan kesederhanaan. Kata-katanya jelas dan mengejutkan. "Jangan berpikir saya telah datang ke sini untuk mengakui penampakan dari ilusi Anda dan semua hal-hal aneh yang dikatakan tentang Anda dan tempat ini," kata Pastor Lambert dengan tajam. "Ini adalah keyakinan saya dan setiap orang dengan akal sehat bahwa penampakan yang Anda katakan adalah palsu. Akibatnya saya akan menutup kapel ini dan melarang peribadatan di sini. Dan untuk Anda hanya perlu kembali ke rumah." Gadis gembala ini pun menjawab seperti yang pernah Bunda Maria ucapkan pada penampakan sebelumnya. "Bapak Pastor, meskipun Anda memiliki kuasa untuk memanggil Allah setiap pagi dan membuatnya datang ke altar dengan kuasa imamat yang Anda terima ketika Anda menjadi seorang pastor,
Anda tidak memiliki kuasa untuk memanggil bundanya yang kudus untuk datang, seperti ia telah memilih datang ke tempat ini yang sudah menyenangkannya. Terkesan dengan kata-kata ini, Pastor Lambert pun menjawab, "Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka berdoalah kepadanya untuk memberikan tanda atau keajaiban sebagai bukti, dan saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk memenuhi kehendaknya. Tetapi sekali lagi kuperingatkan, berhati-hatilah bahwa ini bukan ilusi dan efek dari imajinasi Anda untuk menipu orang-orang, atau aku akan menghukum Anda sebagai bukti bagi mereka yang percaya kepada Anda. Aku akan menghukum pelanggaran dengan segala cara yang aku mampu." Benedikta pun mengucapkan terima kasih dengan rendah hati dan berjanji untuk berdoa sesuai dengan permintaan Pastor Lambert. Pastor Fraisse, pastor dari Saint-Étienne, Hakim François Grimaud, dan Pastor Pierre Gaillard juga turut ditanya. Pastor Lambert pun kemudian telah merencanakan untuk meninggalkan kapel malam itu juga. Tetapi hujan yang turun deras menghalanginya dan membuatnya tetap tinggal di sana selama 2 hari lagi. Santa Perawan Maria telah mengatur itu semua, sehingga ia akan menyaksikan sebuah keajaiban. Seorang wanita yang sudah dikenal di daerah tersebut yang bernama Catherine Vial telah menderita sakit kontraksi saraf di kakinya selama 6 tahun. Kedua kakinya terlipat ke belakang dan tampak seperti terikat pada tubuhnya, dan segala upaya sudah tidak mampu untuk menggerakkan kakinya. Sakitnya telah dinyatakan tidak dapat disembuhkan oleh 2 ahli bedah terkemuka. Ia datang ke Law dengan ibunya untuk berdoa novena, sebuah pemandangan yang mengharukan untuk dilihat. Ia bersujud sepanjang hari di kapel. Sekitar tengah malam pada hari terakhir novenanya, ia tiba-tiba merasa kakinya rileks dan mulai bergerak. Dia sembuh. Keesokan paginya, ia masuk ke dalam kapel dengan berjalan sendiri, sementara Pastor Lambert memimpin misa. Kehadirannya menyebabkan kehebohan sehingga orang-orang berseru, "Keajaiban! Keajaiban! Catherine Vial sembuh." Pastor Lambert langsung meneteskan air mata dan kesulitan untuk menyelesaikan misa yang dipimpinnya. Pastor Gaillard yang ada di sana untuk membantu di altar menulis, "Saya seorang saksi yang setia dari semua yang terjadi." Dan Pastor Lambert menyatakan, "Ada sesuatu yang luar biasa terjadi di kapel itu. Ya, tangan Allah ada di sana." Pastor Lambert menanyai wanita yang telah disembuhkan itu dan menulis laporan resmi dari keajaiban tersebut. Kemudian, ia menyuruh semua umat memasuki kapel untuk menyanyikan Te Deum dan litani Santa Perawan Maria. Kemudian, ia menunjuk 2 pastor muda sebagai pastor di Law, Pastor Jean Peytou, yang akhirnya akan meninggal dalam kelelahan pada usia 49 tahun setelah 24 tahun melakukan pelayanan yang benar-benar didedikasikan untuk jiwa, dan Pastor Pierre Gaillard yang melakukan sebuah pelayanan yang patut diteladani di sana selama 50 tahun sebagai direktur ziarah. Ayah Barthélemy Hermit ditunjuk untuk melayani sebagai pembantu mereka yang akan ia lakukan selama 28 tahun sampai ia meninggal. Pastor Lambert sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan Embrun pun mengakui penampakan tersebut dengan cara mengesahkan pembangunan gereja sesuai permintaan Santa Perawan Maria. Kapel kecil di Law, di mana semakin banyak keajaiban terjadi, hanya mampu menampung 10 atau 12 orang saja. Oleh karena itu, mutlak diperlukan untuk menggantinya dengan gereja yang lebih besar. Konstruksi dan biaya pembangunan gereja tersebut merupakan bagian dari keajaiban Law. Meskipun tidak ada sumber daya sama sekali, pembangunan dilakukan dengan antusias. Itu dilakukan oleh semua orang miskin, orang-orang kecil, yang mengambil tantangan dengan kesulitan ganda karena akses jalan yang sulit dilalui. Orang-orang dari daerah dan banyak peziarah yang naik ke Law akan mengambil 1 atau lebih batu dan membawanya ke lokasi pembangunan. Bahkan anak-anak ikut membawa batu juga. Semua orang ingin menyumbangkan sesuatu, baik itu dalam bentuk materi ataupun uang. Butuh waktu setahun untuk mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Berkat kegigihan Pastor Gaillard ini, gereja dibangun sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Bunda Maria kepada Benedikta. Pada tanggal 7 Oktober 1666,
Pada perayaan Pesta Rosario Suci, Pastor Gellard meletakkan batu pertama pembangunan dan para pastor Dominika dari Gap memimpin prosesi panjang peziarah. Pada kesempatan itu, Benedikta masuk menjadi anggota Ordo Dominika. Sejak saat itu, ia mengenakan cadar dan jubah, dan orang-orang mulai memanggilnya Suster Benedikta. Pastor Gellard mengarahkan pekerjaan pembangunan gereja. Benedikta melihat dan memotivasi para pekerja. Dia menyiapkan makanan untuk mereka, berdoa bersama dengan mereka, dan di beberapa kesempatan berbicara kata-kata keselamatan kepada mereka. Kadang-kadang menambahkan sebuah nasihat untuk mereka guna menghindari kecelakaan. Hasilnya, selama saat pembangunan gereja, tidak ada terdengar kata-kata menghujat Tuhan dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Dalam waktu 4 tahun, gereja pun selesai dibangun, yaitu tahun 1666 sampai dengan 1670. Para sejarawan zaman dahulu di Law melaporkan terciumnya aroma manis surgawi di kapel itu. Mereka menyebutkan bahwa itu sebagai kejadian publik, di mana sejumlah besar orang mencium wewangian ini juga, dan kadang-kadang wangi ini begitu kuat, sehingga tersebar dari kapel ke seluruh lembah. Hakim François Grimaud mengatakan, selama masa Paskah tahun 1666, saya mencium aroma yang sangat manis selama 7 menit. Saya tidak pernah mencium wangi seperti itu di dalam hidup saya, dan wangi itu memberi saya kepuasan yang mendalam sehingga saya terpesona. Diberitakan bahwa dari tanggal 24 Maret sampai akhir Mei 1690, di Gereja Law, begitu semerbak wangi aroma ini, sehingga semua peziarah pun dapat mencium aroma itu. Pada tahun 1716, karena ia telah mencium aroma manis itu, Honoré Pelle, seorang pematung dari Gap, menyumbangkan sebuah patung yang indah dari marmer Carrara yang berbentuk Santa Perawan Maria dan anaknya. Fenomena wewangian tersebut masih sesekali dialami oleh peziarah saat ini. Untuk menghindari kemungkinan penipuan, bunga biasanya tidak diperbolehkan ditaruh di dalam gereja. Suster Benedikta menghirup wewangian ini dari sumbernya. Naskah laporan dari Law menyebutkan, setiap kali Santa Perawan Maria yang ia hormati datang mengunjunginya, orang akan mencium aroma surgawi yang semerbak di seluruh bagian gereja. Kadang-kadang aroma surgawi itu meresap pada pakaian gadis gembala itu selama 8 hari. Wewangian supranatural itu begitu manis dan menyenangkan, bahkan juga mengangkat jiwa serta melampaui semua wewangian lain di bumi. Setiap kali Benedikta kembali dari perjumpaan dengan bunda yang baik, wajahnya akan tampak seperti terbakar, seperti waktu Musa turun dari Gunung Sinai. Dia akan berlutut, membaca litani Santa Perawan Maria, dan kemudian di sisa hari tersebut, dia tidak akan mampu untuk makan. Suatu hari, di musim dingin tahun 1665, Benedikta disarankan oleh Santa Perawan Maria untuk mengundang orang-orang yang memiliki penyakit dan mengoleskan minyak untuk anggota tubuh mereka yang menderita. Bunda kami mengatakan kepadanya bahwa jika mereka mengambil minyak dari lampu sanctuary atau daerah di sekitar tabernakel yang disucikan yang ada di kapel dan memakainya untuk diri mereka sendiri, dan jika mereka meminta bantuan kepada perantaraannya, serta didukung dengan iman mereka sendiri, mereka akan disembuhkan, di mana Allah telah mengaruniakannya tempat ini untuk pertobatan bagi para pendosa. Tulisan dari manuskrip Pastor Pierre Gellard. Minyak dari pembakaran lampu kudus di hadapan Sakramen Maha Kudus dan kehadiran dari Santa Perawan Maria di tempat tersebut adalah untuk Law seperti mata air suci di Lourdes. Pengobatan bagi sakit secara fisik maupun moral yang diberikan dalam jumlah yang besar dengan cara memakai minyak ini disertai dengan iman. Para peziarah pun secara teratur sering mengambil minyak ini untuk digunakan, dan mukjizat dari minyak ini masih terjadi sampai sekarang. Mari kita ingat bahwa Santo Bruder André dari Saint Joseph Oratorium di Montreal juga menggunakan minyak dari lampu kudus untuk menyembuhkan orang sakit. Melebihi dari tempat-tempat lainnya, di tempat yang terberkati ini, Santa Perawan Maria menampakkan diri kepada Benedikta setidaknya sekali sebulan selama 54 tahun,
Dan disinilah di mana Bunda Maria membuat Benedikta menjadi utusannya sebagai instrumennya untuk pertobatan para pendosa. Setia kepada tugasnya, Benedikta tidak pernah berhenti berdoa, menderita, dan mendesak untuk pertobatan para pendosa. Bagi banyak orang, tidak ada yang lebih sulit daripada pergi menerima sakramen pengakuan dosa. Daripada mengakui dosa-dosa mereka kepada para imam untuk menerima pengampunan, banyak jiwa-jiwa yang berhenti menerapkan ajaran agama mereka dan tenggelam bahkan lebih dalam ke dalam dosa. Kasihan untuk anak-anaknya yang penuh dosa, Perawan Maria memberi Benedikta hak istimewa yang luar biasa untuk membaca ke dalam jiwa. Kemudian Santo Yohanes Maria Vianney, dan baru-baru ini juga Santo Pio menerima berkat yang sama di dalam tugas mempertobatkan orang-orang yang berdosa. Dengan semangat dari surga, Benedikta mendesak orang-orang yang berdosa untuk melihat ke dalam hati nurani mereka sendiri, dan dia juga mencerahkan mereka yang tidak bisa melihat ke dalam hati nurani mereka, dan jika perlu, mengungkapkan dosa yang sudah dilupakan atau dosa yang tersembunyi. Dia mampu melihat hati nurani kita seluruhnya dengan cara seperti kita melihat ke dalam sebuah cermin, katanya. Dia mengungkapkan kesalahan, dosa-dosa yang menyedihkan, niat buruk yang tersembunyi, kemunafikan, dan kesalahan yang sering dilakukan secara tidak sadar. Dia bahkan akan mengambil orang yang tidak dalam keadaan rahmat dari barisan penerimaan komuni. Benedikta sering harus melakukan pengamatan menyakitkan dan mengatakan hal-hal yang tidak mudah untuk didengarkan. Tapi dia sangat baik dan penuh kasih, sehingga orang-orang pada umumnya sangat berterima kasih padanya. Setelah berbicara dengan dia, mereka memutuskan untuk memurnikan setiap aspek hati nurani mereka untuk mengubah hidup mereka. Tugas terberatnya adalah untuk menegur atau memperingatkan jiwa tertentu atas perintah Bunda. Bunda Maria juga meminta Benedikta untuk menegur para wanita dan para gadis agar meninggalkan skandal kehidupan, khususnya yang melakukan aborsi, yang kaya secara tidak adil dan jahat. Dia juga mendorong para imam dan kaum religius untuk setia kepada janji mereka. Antara tahun 1669 dan 1679, Benedikta menerima 5 penglihatan dari Kristus yang menderita. Pada suatu hari Jumat di bulan Juli 1673, Yesus yang menderita berkata kepadanya, "Anakku, aku memperlihatkan diriku dalam kondisi ini, agar kamu dapat berpartisipasi dalam penderitaanku." Setelah lebih dari 2 dekade penampakan penderitaan yang terus-menerus dari Bunda yang terberkati, Benedikta menerima komuni pada hari Natal 1718. 3 hari kemudian, dia melakukan pengakuan dosa, menerima sakramen terakhir, dan sekitar jam 8 malam, mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di sekitarnya. Benedikta kemudian mencium salib dan meninggal dalam damai. Benedikta Renkurel dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1984.